Ojo mengkarepe kono, karepe kene juga harus digatek. Iya. Apa maunya masyarakat harus dilihat, dirembuk, sehingga itu yang berusaha tidak kemudian menjadikan rusak mau-maunya sendiri. Caranya diantaranya gimana? Karena ini cara strategi yang masyarakat ini diajak sebagai pengelola, tidak sebagai bukan tuan rumah di negeri sendiri. Nanti caranya bapak-bapak ini, Pak Mika ini. Ya. Yang kedua, Pak Harjo ini penunjangnya yang utama yang kedua itu adalah ya ada Pondok Krapia, ada isi Jakarta. Ini adalah saya bukan sebagai objek kebudayaan, justru saya ingin menjadikan Pondok Krapia isi sebagai subjeknya kebudayaan Bang Harjo. Ya. Saya tidak yakin, mohon maaf tidak. Kalau yang panggung Krapia itu nggak ada Pondok Krapia, itu apa ya terus diziarahi pada dilihat. Artinya banyak situs-situs yang itu juga nggak ada apa-apanya. Ya. Dan Panggung Krapia bisa hari ini ramai, itu diantaranya juga ditunjang karena disiapkan Krapia. Krapia itu didirikan tahun 1910, lebih dari 1 abad, dan sampai hari ini eksis. Kita bukan hanya lembaga pendidikan, lembaga sosial, tetapi kita juga lembaga yang membentuk masyarakat tadi. Kita membuat tata sistem karakter sosial masyarakat Krapia. Ya. Tidak semata-mata lembaga pendidikan. Hari ini kalau bapak-bapak di Krapia itu religiusitas tidak hanya di pondok tetapi di sekitaran. Ini penting, di sekitaran, di masyarakat lingkungan. Dan itu membangunnya itu tidak sebentar, karena itu alumni dapat tetangga, kawin dapat tetangga, alumni sesama alumni kemudian tinggal di situ, ya, tetangga dapat alumni pondok, kemudian bikin pengajian bikin semakin lama semakin membesar lingkarannya. Dan religiusitasnya itu juga semakin ini betul-betul. Dan karena sejak awal itu pondok itu bukan ancaman bagi budaya sekitar, itu masyarakat menerimanya dengan baik sampai sekarang. Tidak pernah ada problem. Kami sebagai pengasuh pondok diantaranya, kalau mengancam anak-anak, kalau ada konflik dengan masyarakat, yang kita keluarkan. Artinya kita jaga betul. Saya tadi malam itu mawis kan, anak-anak itu ternyata ramai sekali itu bal-balan. Iya, pasti. Saya nggak mengira betul. Saya kira itu orang kampung yang bohong. Ternyata itu anak-anak saya gitu. Kok tahu? Karena di WA grup RT itu datang. Itu apa tuh ibu ini? Allah, sing WA itu orang tua ini apa tuh? Ya Allah, saya kira yang bunga-bunga itu orang kampung, ternyata anak-anak kamu sendiri. Iya. Kalau tahu saya betul-betul saya parani dan saya ini. Ya, mungkin saya euforianya. Ya. Yang kedua di samping Krapia saya mencatat betul isi di Jakarta. Ini bukan karena narasumbernya banyak dari isi, serius. Tetapi harus menjadi landscape Panggung Harjo itu menyiapkan isi sebagai bagian yang penting sebagaimana Pondok Krapia. Kalau kita lihat ya, kalau di filosofikan ya, kalau Krapia itu olah pikir, olah badan, olahraga, olah jiwa, ya isi, olah rasa, kira-kira gitu. Dan itu sebagai lembaga pendidikan juga itu tidak isi sebagai lembaga bukan hanya lembaga pendidikan, banyak yang kemudian terdampak, terefek gara-gara isi ada
harus menyiapkan. Ya saya bersyukur ini ada ruang begini ini kan diantaranya juga untuk supaya ada ruang bagi teman-teman untuk pentas budaya dan sebagainya. Ya. Jadi saya kira bagian dari kesiapan Bang Harjo untuk itu. Jadi tidak bisa tidak itu harus jadi pikiran untuk menjadikan landscape utama Bang Harjo itu diantaranya Rapiah isi dan juga kampus-kampus yang ada di Bang Harjo. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan sebagai yang utama sebagai landscape-nya Bang Harjo itu adalah Kampung Matraman. Ini ide yang gagasan yang brilian betul dari Pak Lurah Pak Yudi ya. Dan ini harus kita dukung dan harus kita betul-betul ikut serta dalam mengembangkannya. Kampung Mataraman bukan hanya tempat kita kulineran, tapi saya kira bisa menjadi sekolah budaya boleh, yang menjadi tempat wisata juga boleh, termasuk bisa menjadi stand-stand bagi UMKM yang ada di Bang Harjo. Kita belum menghubungkan antara akademi kulit itu dengan masyarakat di sini. Umpamanya dengan produk-produk kayu yang ada di sini, itu mana stand-nya yang ada di Matraman? Nah, ya showroom. Kenapa kita tidak itu masuk Bang Harjo ke Bang Harjo yang kulit? Ya. Iya, kenapa tidak kita meskipun itu bangun, kenapa kita tidak ambil juga? Nggak apa-apa. Iya. Mana itu karya-karya teman-teman isi bisa nggak dipajang juga di Matraman? Yang dengan demikian itu bisa menjadi pusat keramaian yang itu sungguhnya menjawab apa yang dikersaki oleh Karsadar terhadap kawasan selatan Ribut. Dan itu Karsadar menghentikan yang terbahasa. Gimana caranya supaya selatan Ribut, bukan selatan Ribut, selatan Panggung, bukan selatan Panggung Rapiah itu bisa lebih ramai. Kan hari ini yang ramai itu kan utara Panggung, yang mulai selatan Panggung sampai ke Kelurahan itu kok nggak ramai? Itu jadi pertanyaannya Karsadar. Iya. Artinya beliau ngersaki betul supaya bagaimana kita ini berpikir meratakan keramaian itu sampai ke situ. Dan salah satunya saya kira itu adalah Kampung Matraman. Ya hari ini bapak-bapak, kami punya asrama di Pondok Rapiah itu ada di selatan Panggung. Dan ya hari ini keramaian itu sudah ada di selatan Panggung. Tetapi kalau kita lihat umpamanya dari mantan rumah sakit Pak Marsudi sampai ke sana itu kan masih belum. Itu bisa dijawab lewat Kampung Matraman. Saya kira itu bapak-bapak saya tahu pasal panjang itu dengan bapak dengan sih ahli-ahli saya senang dan kira dan assalamualaikum warahmatullahi. Matur nuwun Pak Kiai Muhammad, ini satu gagasannya ini memberikan satu prasyarat bahwa kampung budaya dan kampung mandiri itu membutuhkan berbagai hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Pertama ini aman, yang pertama, dan itu sudah terjadi. Jadi aman, menghindari konflik, dan ini caranya yang menarik, menjadikan masyarakat sebagai subjek dari kebudayaannya sendiri, terlibat secara penuh di dalam tata kelola dan produksi budaya di desa. Kemudian yang ketiga ini, sejauh saya mencatat ini, mohon maaf Pak Hilmi, yang pertama adalah melibatkan
lembaga pendidikan yang penting sebagai partner strategis dari desa, baik itu pondok pesantren Krapia yang telah berdiri lama dan ikut membentuk norma perilaku dan orientasi keluarga, serta kampung isi yang nanti barangkali bisa memberikan pendampingan terkait produksi, kreativitas dan lain sebagainya dari panggung Krapia. Yang selanjutnya yang menarik juga adalah bagaimana situs-situs sejarah ini diaktifasi kembali, karena banyak dari kita situs-situs sejarah ini terbengkalai, kita bahkan tidak tahu namanya apa, maknanya apa. Dan dengan adanya desa budaya, situs budaya ini tidak hanya semata-mata diketahui, tapi juga mungkin maknanya bisa terus berkembang seiring waktu. Dan terakhir, keberadaan Desa Pangungharjo, jika semua itu dilakukan, bisa menjadikan Jogja Selatan ini membentuk satu lanskap kultural yang produktif nih, yang manusiawi bagi warganya, yang mensejahterakan warganya. Kurang lebih demikian. Prasyarat-prasyarat yang menarik ini, visi yang jauh dan menarik ini bisa dilengkapi. Kita mohon kepada pembicara berikutnya untuk memberikan tambahan agar semakin mudah untuk diimplementasikan, semakin inspiratif juga untuk dikembangkan sedemikian rupa. Olah seni, bapak-bapak, ibu-ibu kalau misalnya mau disingkat juga boleh, singkatannya tak keloni. Karena ini bahasannya kebudayaan, maka tata kelola kebudayaan. Kalau disingkat jadi tak kebut. Jadi harus cepat, mas-mas yang bekerja di kelurahan. Lah itu. Nah, makanya. Tapi saya nggak mau nyingkat tata kelola pondok, nanti saru. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mungkin hanya memberikan clue yang lebih tengah ya, medium antara Pak Ilmi dan teman-teman yang lain nanti. Jadi karena saya sudah pernah atau mengalami pekerjaan sebagai kurator. Saya kurator tapi tidak di KPK loh. Saya kurator beda dengan koruptor. Jadi kurator itu adalah orang yang berada di tengah-tengah, memediasi banyak hal. Tujuannya adalah untuk membuat apa yang dibuat tersebut menjadi lebih mudah diterima oleh subjek atau objek yang berada di dalamnya. Jadi kalau misalnya saya bekerja sebagai kurator pameran, maka saya harus bisa membuat agar pameran itu menguntungkan untuk seniman, untuk kolektor, untuk galeri, ataupun untuk bidang kebudayaan yang lebih luas. Nah, itu singkatnya seperti itu. Kalau pelajarannya bisa 2 semester. Nah, kalau misalnya kita kaitkan peran kurator ini ke dalam strategi kebudayaan, misalnya di desa atau di kampung atau di sini misalnya, itu banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan. Tadi Pak Ilmi sudah memberikan dasar-dasar atau pengantar mengenai pengetahuan tentang kampung, informasi, data, ataupun hal-hal yang bisa dicuplik dari berbagai macam yang tumbuh di sini. Saya melihat bukan hanya yang tumbuh di sini seharusnya yang dibahas oleh teman-teman Pangungharjo, tetapi di sekitaran dalam skala region daerah dulu. Ini kan skala kampung, skala desa. Kemudian juga harus ada skala daerah yang lebih besar, kabupaten misalnya. Kemudian skala provinsi, skala nasional, dan kemudian skala internasional. Artinya kalau sudah mengetahui skala demi skala ini, maka kita bisa bekerja untuk mempertautkan banyak hal dari kampung ini ke setiap skala. Jadi kemitraan ataupun kolaborasi ataupun hal-hal yang akan kita kurasi itu tidak hanya kita lakukan secara internal di desa saja. Karena orientasi setiap orang selalu ingin terbang menjadi manusia global.
yang mandiri kan gitu. Jadi karena kita kan di sini dipertautkan dengan konsep kemandirian masyarakat, oleh bahkan Karsodalu juga pernah mengetika begitu, supaya masyarakat Jogja ini kalau nggak ada Danais itu juga mandiri gitu loh, nggak cuma ada Danais terus bikin wayangan gitu. Ini kan jadi masalah Danais, kalau nggak ada Danais terus kita nggak bisa wayangan lagi gitu kan, susah. Itu kan dilematika Danais kan di situ sampai situ. Selain dilema nggak bisa ngabisin. Buat apa lagi dana 1 triliun ini. Nah, ketika orientasi skala itu kita sudah ukur, artinya kan kita bisa membuat langkah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, Mas Bimo. Jadi kalau sudah demikian, artinya pendataan tidak hanya pada elemen-elemen yang ada di dalam diri kita sendiri. Misalnya ada isi, ada kerabe, ada kampung Mataraman, ada pantai, nggak sampai pantai ya. Ada beberapa universitas yang lain, ataupun ada anak-anak kos, misalnya. Itu kan dalam skala kecil. Namun dalam skala yang lebih luas, kita bisa melihat bagaimana kemudian keraton itu bisa terimplementasi juga ke sini. Kemudian juga bisa dikaitkan dengan berbagai macam jenis universitas maupun bidang-bidang studi lain yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kampung ini. Nah, ya dan seterusnya, artinya sampai ke nasional, sampai ke internasional. Saya kira hari ini seorang kepala desa pun perannya sama dengan rektor atau mungkin juga kepala daerah. Tidak boleh hanya bekerja dan bicara mengenai kemandirian di dalam internal daerah, tetapi juga bisa menjadi penyumbang kebudayaan global. Karena hari ini kita tidak bisa hanya menjadi konsumen kebudayaan asing. Hari ini kita bisa menikmati sajian ala Korea, mulai dari televisi sampai makanan, sampai kosmetika, sampai sepatu dan sebagainya, fashion. Sedangkan kebudayaan Jawa yang ke Korea itu berapa persen? Apakah pernah terfikirkan kita akan mengekspor kebudayaan? Nah, ini yang harus kita mulai dari kampung, dari kita-kita ini. Artinya kan kalau kita mau ngekspor ya harus ada jembatannya, harus ada mediatornya. Nah, siapa yang berperan sebagai mediator, siapa yang berperan sebagai produsen kebudayaan, siapa yang berperan menjadi orang-orang yang menjadi tengah-tengahnya misalnya, itu juga harus kita buat gitu. Artinya kan apakah orientasi kita sebagai orang yang berada di sebuah kawasan seperti di Panggung-Harjo ini bisa melahirkan produksi-produksi kebudayaan yang kemudian bisa kita implementasikan. Hari ini kita mudah sekali untuk mengekspor kebudayaan. Kebetulan ada media sosial. Namun ini kan kita masih membutuhkan beberapa hal yang terkait dengan urusan-urusan teknis macam itu. Apalagi negara hari ini masih menomorduakan kebudayaan. Jadi kebudayaan itu masih ditaruh di mana-mana, nggak pernah pasti. Setiap ganti presiden, ganti menteri, ganti kementerian maksud saya. Sehingga kita mau ngatur galeri nasional aja taruh di mana, museum nasional diletakkan di kementerian mana, di Kemendikbud apa di Kementerian Pendidikan atau Kebudayaan disendirikan, itu juga masih berubah-ubah terus. Sehingga ketika kita mau melangkah ganti aturan lagi, itu juga menjadi faktor-faktor eksternal bagi kita yang mau bergerak lebih lanjut. Bahkan isi itu juga bingung. Kami itu banyak bekerja di Kementerian Kebudayaan daripada Kementerian Pendidikan, Pak. jadi ya karena memang seni ya bisa kemana-mana itu. Untungnya juga kami bisa bekerja di Kementerian Agama dan Kementerian Sekretariat Negara juga bisa. Jadi hampir semua mahasiswa bisa masuk ke semua kementerian. Jadi tidak masalah hari ini, semua menerima itu. Nah, itu persoalan skala. Yang berikutnya juga penting adalah kita melihat Bantul dulu deh. Jadi Bantul itu setidaknya kalau kita lihat selain kampus dan selain juga mungkin pondok, tapi juga ada museum.
Jadi kalau kita bicara museum, Bantul itu paling banyak loh di punya 24 museum. Di luar urusan bagus jelek atau kecil besar. Artinya kan di sini sebenarnya punya aset yang luar biasa untuk membentuk jati diri bangsa, identitas karakter kebangsaan kita. Belum lagi nanti urusan bidang-bidang lain di luar seni misalnya, atau di luar urusan kebudayaan khusus seperti seni ini, di bidang pertanian ataupun di bidang olahraga dan sebagainya. Itu juga masih bisa dielaborasi sebagai sebuah materi untuk memproduksi nilai-nilai kebudayaan yang bisa kita bongkar di masa-masa mendatang. Artinya di sini perspektif kita sebagai bagian dari upaya untuk mengelola kebudayaan ini luar biasa banyak. Saya kira kalau hari ini kita bisa mengelaborasi kerjasama antara ISI dengan desa, itu berpikirnya sudah harus begitu. Tidak hanya bicara mengenai bagaimana Panggung Harjo ramai, tetapi Panggung Harjo harus memulai dan memelopori kebudayaan lokal kita ke masyarakat desa lain di seluruh Indonesia. Jadi bukan lagi urusan desa budaya, tapi desa negara. Secara formal enggak ya, nanti enggak dimarahin. Tapi bagaimana kemudian ini menjadi percontohan bahwa kita di kampung aja bisa mempengaruhi desa-desa lain di seluruh pelosok negeri ini. Tuh. Dan yang juga menarik adalah bagaimana kemudian cita-cita ini bisa terimplementasikan sekarang. Kan perlu teknik, perlu strategi. Kalau udah ngomong strategi ini kan berarti udah ngomong siapa, di mana, dan bagaimana pekerjaan itu harus kita gulirkan. Nah ini kan kalau kita lihat di 5 tahun terakhir ini, kebetulan saya juga anggota Dewan Kebudayaan yang diminta oleh gubernur mengisi di sana. Selain ada beberapa yang lain, ada 20-an anggota. Itu pekerjaannya adalah mengelola DIY. Jadi bagaimana faktor-faktor kebudayaan ini bisa menjadikan DIY ini bisa lebih mandiri dalam bidang kebudayaan. Terutama kalau output yang paling jelas bagaimana Jogja ini harus menghadap selatan sekarang. Karena saudara kan menginginkan kita tidak lagi menghadap gunung, tapi menghadap pantai. Karena aset yang paling banyak sekarang adalah laut, samudra. Nah ini yang kemudian pekerjaan besar yang harus kita laksanakan beberapa tahun ke depan. Kalau misalnya kita hari ini menikmati kebudayaan Korea, itu kebudayaan Korea itu dimulai tahun 80-an, dirancang sehingga hasilnya hari ini kita bisa nikmati. Korea dulu tidak ada bapak, jadi ketika saya SD pun yang saya tonton di bioskop itu cuma film Hollywood dan film Mandarin. Tapi sekarang variannya ada Korea. Ya kan? Itu tidak dirancang sebentar karena persoalannya kita juga harus melihat bahwa ternyata industri film pun bisa menghasilkan devisa negara setara dengan ekspor mobil. Nah, kebudayaan ini kan menjadi contoh yang baik. Artinya kan kalau film aja bisa, kenapa tidak? Nah, artinya kan di Panggung Harjo ini kan bisa sangat mungkin kemudian dieksplorasi dalam bidang apapun, termasuk film misalnya, untuk bisa dieksplorasi lebih lanjut. Ada banyak teman-teman sutradara kan yang sudah sering ke sini atau sudah sering ke Jogja, ataupun orang-orang Jogja bahkan yang membuatnya jadi besar kan gitu. Nah ini juga menjadi aset. Artinya aset sumber daya manusia yang berhubungan dengan Jogja adalah aset kita bersama. Bukan milik kecamatan mana, ke desa mana. Artinya sekarang kita bergaul lebih luas aja deh. Ada pentolan-pentolan gitu, seperti Pak Rohman ini kan juga pentolan-pentolan yang harus kita terus kipasi terus gitu, supaya dia jadi pembakar masalah. Ya. Jadi seperti itu.
Nah, dalam proses kerja mengkurasi kebudayaan ini memang tidak bisa dihindari pada persoalan administrasi birokrasi. Artinya di sini ya birokrasinya ya jangan berorientasi hanya pada persoalan selesai pada aspek pelaporan dan keuangan gitu. Artinya kan harus pihak-pihak yang bergerak di wilayah administratif juga harus bisa melahirkan tradisi kebudayaan di bidang administrasi itu juga. Artinya kan di sini kadang-kadang orientasinya yang penting saraseannya terselenggara ada fotonya gitu. Soal kualitas nggak dijaga. Nah itu yang harus kita jaga bersama. Sehingga kalau misalnya kita melakukan aktivitas kecil atau besar pun itu orientasinya jelas orientasi yang bersifat kualitatif, bukan hanya kuantitatif. Nah, yang penting lagi adalah bagaimana kemudian kita bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan atau program dalam proses kerja kurasi yang sekian tahun itu nanti. Itu bisa terelaborasi satu sama lain. Ya ini memang berat, namanya kurator juga ya. Artinya kalau setiap event itu bisa terkorelasi antara satu dengan yang lain, saya kira ini akan menjadi satu bentuk pola yang membudaya yang kemudian membentuk masyarakat di dalamnya akan lebih mengetahui saya berada di wilayah seperti ini, punya identitas kebudayaan seperti ini dan punya kebiasaan-kebiasaan dan adab seperti ini. Sehingga kita bisa membentuk karakter yang baik kepada anak tanpa harus mesti dari sekolah, dari masyarakat keluarga sampai kampung aja juga sudah bisa dilaksanakan. Dan tidak lupa saya juga ingin mengatakan bahwa ini kebetulan juga karena diisi itu juga banyak dosen-dosen yang mengelola sanggar. Nah itu juga saya kira sanggar-sanggar kesenian, sanggar seni pertunjukan terutama itu juga bisa menjadi item-item penting untuk bisa mendukung atau mensupport lahirnya atau produksi-produksi kesenian atau kebudayaan di masa depan. Nah ini artinya sekarang ini sebagai kesimpulan bahwa produksi kesenian itu bukan hanya bicara masalah seni-seni yang sekarang dianggap sebagai bagian dari seni yang dari Eropa. Bapak Ibu melakukan kenduri itu juga sebenarnya kesenian. Karena orientasinya sebenarnya itu bagaimana kesenian itu harus bisa termanfaatkan untuk berbagai macam hal. Satu, transfer pengetahuan, transfer amal ibadah, media amal ibadah, transfer estetika atau keindahan diri. Jadi Bapak Ibu kan kalau kenduri ya atau kalau pas nikahan ya tampil bagus lah ya kan. Itu kan bagian dari upaya kita untuk berkesenian. Sehingga dalam hal ini seni itu perspektifnya luas sekali, bukan hanya urusan lukisan atau tari-tarian, tidak. Sekarang sudah mengglobal, kita diskusi dengan indah itu sudah menjadi proses atau peristiwa kesenian. Seperti itu. Nah, dengan adanya ini saya kira orientasi kita dalam konteks kebudayaan atau berkesenian seyogyanya memang harus lebih luas dari sebelumnya. Itu dulu sementara dari saya, Mas. Terima kasih. Terima kasih Dr. Niki Susanto. Jadi kita dapat tambahan lagi ini bahwa kerjasama desa, networking desa perlu dilakukan perluasan tidak semata-mata. Kemudian yang terhormat Bapak Nur Rahmat CS, Bapak Ibu peserta yang saya hormati, Bapak Dr. Hilmi, ini mengingatkan kakak saya karena kakak saya namanya Aris Hilmi. Bapak Ibu yang saya hormati, nama saya Ahmad Nizam, AKH Ahmad MAD Nizam NIZAM. Jangan sampai keliru. Kalau Bapak Ibu nulis AH gitu, di internet itu nanti yang muncul teroris. Tapi kalau AKH itu yang muncul saya
asli saya dari Jepara. Oh, Mas Nurullah juga dari Jepara. Wong kono mae kene. Kono kene. Saya di Jatiarang, Ibu. Selatannya Pandian. Jatiarang itu masuk Tanggungarjo enggak ya? Enggak. Enggak bisa masuk. Saya pindah KTP aja lah. Bapak Ibu yang saya hormati, Desa Mandiri Budaya seperti yang saya tahu adalah desa yang memiliki kemandirian untuk mengolah sumber daya desa secara maksimal dan dapat melangsungkan kehidupannya berbasis pada kearifan budaya setempat. Jadi maaf karena saya sebagai dosen itu terbiasa dengan hal-hal yang kayak gini, tapi saya nggak akan bicara banyak-banyak. Saya akan membicarakan 3 hal saja. Yang pertama, Bapak Ibu yang saya hormati, kompleksitas masyarakat desa itu akan mengalami transisi perubahan budaya dari desa menjadi wilayah dengan instrumen perkotaan. Mau tidak mau, Panggung-Harjo akan mengarah ke sana, ke wilayah perkotaan. Nggak bisa menutup diri, nggak bisa menutup yang boleh kos di Panggung-Harjo adalah orang ini. Harus seperti Abid misalnya. Ya saya tahu Abid lebih mudah diterima di Panggung-Harjo daripada anak lukis. Abid kan gampang diatur, enak dilihat. Kalau anak kos dari isi itu biasanya kayak pembicaranya itu rambutnya sangar. Bapak Ibu, sebenarnya saya pembicara peserta lomba pidato yang ketiga. Saya yang paling muda ini. Rambut saya ini hanya kamuflase saja. Bapak Ibu yang saya hormati, hal itu menyebabkan dinamisasi kehidupan sosial budaya. Kalau ada pendatang baru, kalau ada yang warga baru, pasti akan mendatangkan dinamisasi. Kehidupan di desa yang tadinya slow motion gitu pasti akan mengalami percepatan. Nah, wujud kebudayaan dan isinya itu sini pasti akan terkontraksi pada situasi antara mempertahankan akar budaya dan perubahan kehidupan yang cenderung materialistis. Apakah pasti akan terjadi seperti antara mempertahankan akar budaya ataukah mengikuti pola-pola perkotaan yang tentu saja cenderung materialistis. Nah, itu akan ada tegangan. Nah, ini tergantung dari Bapak Ibu semua. Nah, ukuran interaksi budaya itu sangat kental diwarai dengan parameter kehidupan yang pragmatis. Apalagi menjelang tahun-tahun politik. Sementara itu daya dukung desa yang mengandalkan lahan pertanian sudah tidak bisa diandalkan lagi. Lahan pertanian, tanah kas desa itu sudah tetap tidak akan mekar, tapi penduduknya bertambah. Belum lagi ada pendatang, belum lagi banyak orang dari luar itu berseliweran di sana sini. Itu pasti akan mengalami. Mau tidak mau, Panggung-Harjo akan menghadapi budaya urban. Budaya urban. Saya sendiri mungkin korban dari itu ya. Saya menjadi korban budaya urban. Nah, saya orang Jepara ada di sini. Orang lah ya.
saya, senior saya itu sempat terbersit keluar ketika ronda dan lain sebagainya. Ya saya mau usul apapun, karena saya orang luar ya paling nggak dianggap. Ada posisi seperti itu antara orang luar pendatang dengan penduduk asli. Kecuali Mas Nur Rahmat CS yang enggak. Jadi mau tidak mau akan menghadapi budaya urban, Pak. Saya tidak habis pikir. Kemarin saya sempat meninjau di daerah Gunung Kidul sana, yang saya nggak tahu itu masih di Indonesia atau bukan. Kayaknya sinyalnya itu nggak ada. Tapi lucunya dia itu minta kepada LPPNIC untuk dilakukan pendampingan digital, teknologi digital. Ini ngapain? Orang-orang desa sinyal aja nggak ada kok minta bimbingan digital teknologi. Akhirnya kami memang mengirimkan dosen-dosen yang ahli di bidang itu, Pak Oscar, Pak Mika di sana untuk melakukan pembinaan. Ternyata apa Bapak Ibu? Masyarakat sana itu minta diberitahu bagaimana cara memotret kuliner yang bagus by HP. Dan hasilnya bagus, karena yang dikirim ke sana itu expert. Dipamerkan juga. Dan saya tidak percaya ada foto kuliner seperti itu hasil jebretan by HP. Jadi itu sangat dibutuhkan oleh bapak ibu kuliner di sana untuk promosi. Mie Jawa Ledek Mbah siapa itu nanti foto dengan bagus dimasukkan dalam Instagram, dalam YouTube dan lain sebagainya. Itu di Gunung Kidul. Budaya urban lagi-lagi. Nah, Panggung Harjo itu mau nggak mau akan menghadapi hal seperti itu. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Nah ini masuk tahun politik ya. Kehidupan politik menjadi faktor penentu perubahan yang sangat radikal. Ya. Bukan di sini, di tempat lain. Itu ada caleg, maaf Pak ini, yang kelihatannya nggak cocok, tetapi dia mengiming-imingi. Ya sudahlah, daripada nggak dapat, pilih aja gitu. Itu yang dia kan itu paling cuma traktor atau apa gitu. Nah itu faktor politik itu seperti itu, sangat radikal perubahannya. Pertemuan antara kepentingan transaksi ekonomi dan kekuasaan sangat mendominasi dan mengubah pola pikir masyarakat. Relasi-relasi dibangun berdasarkan kepentingan sesaat. Tata krama di desa mulai berubah menjadi semakin egaliter dan terbuka. Sudah merasakan? Belum Bapak Ibu? Sudah ya? Saya merasakan pelajaran yang paling susah bagi anak saya itu bahasa daerah. Saya aja nggak bisa nulis huruf Jawa ya. Anak saya, ya sudahlah, anak saya jujur kan, bosok. Saya prihatin, mau marah gimana, saya sendiri juga nggak sempat mengajari. Pada titik inilah terjadi pertaruhan kehidupan kebudayaan desa dengan segala macam ekspresi dan kepentingan. Situasi seperti ini memerlukan pemikiran yang matang dengan mempertimbangkan seluruh dimensi kehidupan secara holistik untuk menganalisis dan mencari jalan pemecahan agar tercapai tujuan yang ideal. Panggung Harjo ini desa mandiri budaya aja. Dulu wilayah 3K, Kauman, Karangkajen, Kota Gede. Dulu itu juga menjadi desa wisata mandiri versi mereka sendiri. Jadi itu mereka menjalin kerjasama wilayah ketiga itu sampai mencari mantu itu harus jatuh kalau tidak di Kauman, Karangkajen ya Kota Gede.
Sampai seperti itu Bapak Ibu. Nanti 4K Bapak. Ini 3K. Tapi apa yang terjadi sekarang? Maaf, karena saya diisi di bidang seni. Pak Hayong, orang Kertagede, ya, itu berusaha mencari seniman-seniman pahan perak Kota Gede. Dicari betul, dikumpulkan, kemudian diadakan sarjana atau workshop. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 70 peserta yang dianggap mewarisi keahlian mengukir perak Kota Gede, hanya 1 orang yang bisa mengukir, kecuali Mas Nur Rohmat yang mengukir kain sekarang, kertas lagi. Ini berkhianat dia ini. Murtad budaya. Sebagai gambaran, Cepogo, Tomang, Boyolali itu yang pandai mengukir itu, Bapak Ibu, dulu mengukir belajarnya di Kota Gede. Sekarang orang Kota Gede sendiri kalau dapat order ngukir itu dilempar ke Cepogo. Sudah terjadi seperti itu. Padahal dulu masuk wilayah 3K, Mandiri Budaya versi mereka. Jadi kalau Panggung Harjo tidak bijaksana mengelola, setelah sampai menjadi desa mandiri budaya, what next? Akan jatuh juga seperti itu. Karangkajen, sekarang saya tidak merasa ada aroma industri batik di sana. Yang muncul itu pasar telo, lagi-lagi telo, dibuatkan maskotnya lagi, bentuknya apa? Telo. Dulu itu Karangkajen wilayah industri batik luar biasa. Tapi Kauman masih eksis sampai sekarang ya, sebagai wilayah intelektual, keagamaan masih berada. Nah, itu yang perlu dipikirkan Mas Bowo dan Mas Bimo dan Mas Nur Rohmat. Yang terakhir, penguatan jejaring kerjasama kebudayaan desa dapat terwujud jika potret ekosistem kebudayaan desa dipetakan dengan jelas. Kemarin saya tanya ke Mas Nur Rohmat, besok saya disuruh ngomong apa? Terus saya tanya, di desa Panggung Harjo ada berapa kebudayaan? Dia secara tegas mengatakan ada 104 ekspresi budaya. Keren ya, keren. Dia bisa memetakan dengan jelas mana Jatilan, mana Dulala, mana Monro, mana itu Montro. Itu harus dapat dipetakan dengan jelas. Kalau tidak jelas, mau apa kemudian juga tidak akan jelas. Ekosistem budaya desa terdiri dari elemen-elemen budaya yang berbentuk kehidupan desa. Jelas. Ekosistem tersebut terdiri dari aktor, sudah dipetakan, lembaganya sudah dipetakan, dan harus memiliki platform kebudayaan. Jejaring kebudayaan yang dijalin dalam bentuk kerjasama akan memperkuat ekosistem kebudayaan desa. Hal ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, bukan karena saya senang dolar, tapi karena saya ada di LPPM begitu ya. Dan mungkin saya diundang di sini dalam kapasitas saya mewakili LPPM. Keramik bayat ya, itu mutunya lebih bagus, tanahnya lebih halus, pembakarannya lebih sempurna dibandingkan keramik yang ada di Kasongan. Keramik di Kasongan itu pembakarannya rendah, dia poros karena dikasih pasir. Tetapi mengapa ini yang dikeluhkan oleh masyarakat Dayak, harganya kok lebih ramai di Kasongan dibandingkan Dayak? Ya nama Brede, saya mau menjawab tapi tidak sampai hati. Sebenarnya saya ingin menjawab karena Kasongan itu dekat isi.
Sekarang itu Bu, kejadian seperti itu. Lumbayan itu kurangnya apa? Karena dia pembakarannya bagus, finishingnya natural. Jadi kalau retak, Bapak Ibu bisa upgrade. Kasongan meletak, tambal semen, dicat beres. Dodol ngarep toko, sing kontemporer. Sak kontainer. Dari mana kasongan memperoleh hal-hal seperti itu? Bagaimana kasongan dapat memperoleh wacana kontemporer dan lain sebagainya? Karena dekat isu. Ini Mas Nur Rahman sudah DM. Itu saya juga tersindir. Saya yakin itu pasti pertanyaannya langkah konkretnya apa, isi untuk kerjasama. Pertanyaan saya nanti kok malah ditakokno. Ya sudah. Ini sekarang ini bukan lagi ngomongin kecepatan, tapi ngomongin percepatan. Bukan lagi ngomongin speed, tapi ngomongin velocity. Salah satu faktornya ini adalah teknologi. Nah, perubahan ini biasanya terjadi biasanya ini pertama dari agriculture ke industri dan seterusnya. Kemudian ada satu perubahan dari masyarakat yang tadinya berbasis desa, biasanya terdiri nih, kalau etnografi antropologi itu terdiri dari 4 atau 5 keluarga besar. Sekarang sudah tidak bisa seperti itu karena adanya urbanisasi, mobilitas manusia dari Jepara ke Jogja, dari Cilacap sekarang lagi ke sini, kemudian dari mana-mana bahkan mungkin luar negeri tinggal di sini dan orang sini tinggal di sana. Karena adanya mobilitas manusia yang sangat cepat. Kemudian melengkapi kesimpulan beliau ini juga adanya mobilitas barang yang juga sangat cepat. Jadi manusia, barang, dan yang terakhir nilai yang juga sangat cepat. Ketiganya kebudayaan ini sudah menjadi global. Nah, kalau udah kayak gitu tadi kegelisahannya Mas Nizam ini, kita nanti tiba-tiba bisa menjadi materialistik gitu. Jadi bisa jadi ekonominya agraris tapi kulturnya tidak agraris. Wis gak ono ki selamatan panen, gak ono. Tani ya tani mawon, kulturnya tidak berhubungan, tidak relate dengan pertanian. Ada yang kulturnya industri masih tani, tapi juga ada kalau lihat ini sebaliknya yang kulturnya industri, perilakunya tani. Seperti banyak buruh di Jakarta nih, dari desa saya ini banyak yang ke sana. Ada juga yang basisnya pertanian, kulturnya kota. Mungkin di Jogja banyak yang terjadi seperti itu. Ini menarik sebetulnya. Nah, Mas Nizam tadi menjelaskan nilai yang sama. Nah, dari pembicara yang terakhir Pak Supatmo ini selaku ketua komunitas. Nah, di Jogja ini kita bisa melihat berbagai macam potensi mungkin yang bisa kita lakukan desa ini dengan berbagai komunitas sebagai backbone, sebagai tulang punggung berbagai produksi kebudayaan. Sanggar komunitas, produksi Jogja itu sebenarnya sangat komunitas daripada sangat lembaga. Nah, dari beliau ini kita bisa melihat gambaran berbagai macam hal yang bisa kita lakukan bersama dengan berbagai komunitas yang ada di Yogyakarta. Monggo Pak Supatmo. Akhir yang saya hormati pula Bapak Dr. Helmi, Bapak Dr. Mike, Bapak Dr. Nizam, serta Pamong Kaluran Desa Pangungharjo, Bapak Pak Dukuh. Matur nuwun sampun kepareng estreni pirembagan wonten ing Bali Budaya Karangkidul. Nyuwun pangapunten saya campur aduk basa. Nggih. Awit wonten tetembungan ingkang boten saged lajeng dipun pendhetaken ing salebeting basa Indonesia. Karangkidul iki dikapake. Nggih, Mas Bimo. Nggih. Saya menyimak dari pembicara terdahulu dan saya juga langsung mengakui bahwa di sini saya belajar. Artinya apa yang disampaikan Bapak Dr. Helmi, Mas Mika dan Mas Nizam ini saya pakai sebagai berangkatan awal saya berbicara terkait dengan topik pembicaraan diskusi hari ini. Saya berbeda dengan Pak Helmi. Kalau Pak Helmi berbicara masa kecil, saya masa tua. Karena saya
mulai tahun 89 itu sudah bercokol hidup di Panggungarjo. Artinya mulai tahun itu sampai sekarang saya menyimak sedikit perubahan-perubahan yang terjadi di Panggungarjo. Infrastruktur jalan, biyen ki dalan minangka dalaning toya. Prapatan Panggungarjo itu dereng diaspal mili banyu anggere mangsa rendheng. Kiwa tengene kerangkungan, contohnya itu. Nah, ini menjadikan saya harus mengenalkan diri. Saya terundang sebagai Direktur Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta, salah satu perguruan tinggi yang juga berdiri di wilayah Kelurahan Panggungarjo. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Ada perlunya karena pembicara terdahulu itu belum menyebut perguruan tinggi ini. Perguruan tinggi ini diprakarsai langsung oleh Ngarso Dalem, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, terkait pentingnya menjaga, melestarikan dan mengembangkan seni budaya lokal. Dimulai sejak tahun 2013, setelah mendapatkan persetujuan dari kementerian saat itu, maka mulai beroperasi di tahun 2014 sampai sekarang sudah meluluskan atau sudah 8 angkatan. Kami mendapatkan penguatan dari negara melalui Permendikbud nomor 32 tahun 2020, praktis umur ketika dinegerikan itu sampai 2023 ini baru terhitung ya 3 tahun macam itu. Tujuan Permendikbud ini muncul yaitu tentang pendirian organisasi dan tata kerja Perguruan Tinggi Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Jakarta yang mengelola pendidikan berbasis seni budaya untuk mengangkat keunggulan lokal dan memenuhi kebutuhan khusus terkait dengan pemajuan seni budaya. Leres Pak Dr. Hilmi, Pak Ustadz, saya juga menjadi dosen di ISI yang diberi tugas tambahan oleh rektor untuk menahkodai Perguruan Tinggi Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Sedikit reklame bahwa sekarang sudah mulai pendaftaran mahasiswa baru. Kami mengenal konsep lifelong learning, Mas Mika. Pensiunan iso kuliah. Termasuk umpamanya siapapun yang peduli terhadap pemajuan seni budaya. Dan dijamin bagi mahasiswa yang berasal dari DIY diberikan biaya pendidikan full dari Pemda DIY. Ya. Kami bergerak di bidang seni dan budaya ada 3 prodi. Prodi tari, prodi karawitan, dan prodi kriya kulit fokus tatah sungging wayang kulit Gerak Jakarta. Artinya kalau dari posisi utara itu ada Pondok Pesantren Kerapia, merupakan sebuah lembaga pendidikan model pesantren, itu saya kira sangat tua usianya. Sampai ke selatan itu ada ISI. Nah, lalu bercokol perguruan tinggi yang lain, termasuk yang terakhir adalah Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Jakarta. Ini sebagai satu perkenalan karena menjadi kewajiban saya untuk menyampaikan hal ini karena usia yang sangat muda ini. Saya berusaha berpedoman pada materi yang telah disampaikan 3 pembicara. Artinya kalau terkait dengan bagaimana sebuah desa untuk meraih predikat mandiri, itu harus pemberdayaan masyarakat secara utuh dan harus menjadi subjek. Bagaimana tentang potensi yang ada di desa itu harus dimaksimalisasi untuk menuju mandiri. Saya baru saja berkunjung ke daerah Desa Taru di Bali. Nah, saya mengambil contoh kecil saja. Pengolahan sampah di Desa Taru itu pertama untuk mencukupi bagaimana daur ulang sampah organik itu bagi kepentingan pertanian di situ. Artinya semua produk yang dihasilkan desa pertama harus ditujukan untuk keterpenuhan masyarakatnya lebih dulu. Nah, ini menjadi kunci ketika
saya beberapa kali mengikuti syarat yang semacam ini yang berakhir di bulan Desember di Embung, gitu Pak Bimo, dengan kehujanan itu, ya. Ini menjadi keberangkatan saya bicara bagaimana pemberdayaan potensi desa itu harus dimaksimalisasi. Di Desa Panggung-Harjo ini terkait dengan apa yang disampaikan Mas Faisal tadi mengenai 3 hal: potensi seni budaya, sejarah, arkeologis. Ya, saya akan berangkat terkait dengan seni budaya. Mohon Bapak-Bapak Dukuh kalau salah, saya mau dibetulkan. Mulai tahun 89 saya itu kan jinglen menyatu dengan masyarakat dan akses jalan masih tanah liat. Saya ngomong itu sampai ke galengan-galengan sawah. Kalau malam saya lepas maghrib pasti mendengarkan sholawat di Desa Ngijo. Ya, terus saya juga mengenali bahwa semua Desa Panggung-Harjo ini dulu 80% daerah pertanian. Ya, maka ada ekspresi agraris gejok lesung yang artefaknya sekarang tinggal menjadi ungguan kayu. Gitu Mas Mika? Terkait dengan museum dia cara ngurasi itu. Nah, semacam itu. Kalau basis religiusnya ada di pondok pesantren Krapyak, tetapi ekspresi religiusitas tradisional itu di Ngijo contohnya, dengan komunitas apa yang disebut selawatan atau samroh. Bahkan singir itu sekarang tidak dilakukan lagi oleh masyarakat, yang itu berangkat dari khasanah vokabuler seni tradisi. Nah, ini kalau tidak dikenali akan menjadi hilang sesuai Mas Nizam tadi sampaikan, ya kan? Maka potensi itu segera harus bagaimana ditelisik, diulik untuk bisa didokumen. Apakah masih ada pelakunya, tokohnya siapa, semacam itu. Nah, ini terkait seni budaya yang sedikit sebagai contoh saja. Mengenai kuliner, sekarang saya sangat senang ada Kampung Mataraman yang disebut oleh Dr. Hemi tadi. Di selatan itu khas gudeg. Ya. Jadi ada jalur utara menuju selatan. Gudeg di situ gudeg khas menurut saya Panggung-Harjo. Sesuai dengan material bahannya. Orang godhong telo gantung mlebu gudeg. Periksa mijilan sak konsone. Enggak ada. Yang ada itu di sini. Maka Mbok Martonggowo dan lain sebagainya itu menjadi sangat terkenal, bahkan viral karena melalui media sosial. Ini bisa dihubungkan terkait dengan keberadaan sungai. Nah, aku nyebut ini Kalen ya, sebelah timur ini. Di situ ada potensi sejarah, di mana saya dapatkan dari tokoh di kampung saya, namanya Pak Tugiono, bahwa di selatan makam yang di sana Mas, itu terjadi peristiwa pejuang yang ketika itu menyelamatkan diri. Ada patroli dari selatan, kompeni atau Belanda. Disitulah tempat kejadian untuk brand. Jadi itu kan menjadi peristiwa perjuangan. Nah, kalau bisa diberdayakan, artinya prima dan perenner itu dari sisi utara ke selatan harus ditata dari batik cap kertas. Wonten ngerti? Iya, kan wong itu. Nggih. Terus yang ini batik yang putih ini yang di mana? Di kamar Tinggalan ada nih. Ya. Terus terkait dengan primapreneur itu bisa mendukung andai kata kanan kiri sungai ini menjadi ditanami tanaman produktif vegetasi spesifik karena budaya Karangfitri Mas. Ya kan? Dipetakan lalu dibantu dengan stand-stand pengolahan hasil pertanian oleh ibu-ibu. Itu jadi menyatu kuliner dari utara ke selatan, produk pertanian vegetasi spesifik dibantu kuliner sampai puncaknya atau posnya itu di gudeg sarapan. Ya, itu bisa
dipetakan semacam itu. Lalu potensi seninya bisa mendukung. Kalau dulu lesung itu bagus ya, mengapa dihadirkan di kulineran itu nggak bisa? Menurut saya bisa dihubungkan dengan menu yang ditawarkan di Kampung Mataraman, pakai beras hasil tuton. Itu menjadi spesifik. Nasi yang baru saja ditumbuk itu kan menjadi tawaran yang menarik. Syukur lase sesiti dedake dikereke. Cita rasa nasinya beda. Maaf ya. Nah, itu barangkali menjadi satu hal spesifik yang mendukung, tetapi sebenarnya mengarah pada pemanfaatan artefak yang dulu sebagai tumbuhan diberdayakan menjadi ekspresi agraris tradisional melalui Gejot Lesung yang lagu-lagunya sekarang bisa adopsi lagu apa saja. Di desa saya itu dulu banyak pemain wayang wong tradisional pedesaan. Saya membedakan ada wayang wong istana, gitu, wayang wong dalengan dan wayang wong pedusunan. Wayang wong istana jelas, saya tidak perlu diskusikan. Wayang wong dalengan dilakukan oleh para dalang, wayang wong pedusunan, wayang wong yang dilakukan oleh masyarakat petani. Contohnya itu bisa diberdayakan di situ. Nah, maka dari itu kalau bisa studi tentang hal ini secara komprehensif, Desa Pangurajo akan menjadi satu percontohan. Saya setuju. Karena pembuat gamelan nonglor kono oleh kadari biyen sakrandai itu mungkin rancaan. Di sini pembuat mainan tradisional terkait dengan pembuatan gamelan untuk anak kecil di sini. Pembuat truk dari kayu sing digeret itu juga diperancang. Nah, kalau itu bisa dibersatukan, ini sebuah satu kesimpulan bahwa anak-anak itu sekarang kan kualitas permainannya lebih, tetapi kualitas bermainnya kurang. Karena apa? Tinggal beli ke toko pakai. Dulu saya bersusah payah mencari kulit jeruk gulung. Itulah yang saya maksud dengan kualitas bermain. Karena ibu bapak memanjakan gandeng di duit tukok kewae, tetapi kualitas bermainnya diabaikan. Maka tebu argo, tebu sing lirut nang gunung itu Glagah, juga ada tebu yang dari Glagah dari tebu kita, itu menjadi permainan kreto. Nah, silahkan ini menginduk kepada lembaga pendidikan. Sekolah tumbuh itu juga muaranya terpotret mempertahankan budaya tradisi. Contohnya adalah bangunan tradisional yang dipakai sekolah tumbuh. Itu potret yang menguntungkan dari prototipe desa. Nah ini. Nah, sementara ATK di utara itu berorientasi pada pemanfaat kulit sebagai industri. Di kampus akademi komunitas itu pembuatan material kulit untuk wayang tradisional, wayang kulit tradisional yang mudah-mudahan tahun ini pameran untuk produk wayang kulit tradisional bisa dipajang di kampus kami. Saya kira itu untuk masalah prima dan brainer. Nah, sekarang yang menjadi daerah Pangurajo itu bermasalah kira-kira apa penataan ruangnya. Silahkan itu bisa ditata ulang. Kalau perlu penyatuan antara lembaga pendidikan, hunian masyarakat, kandang terpadu, umpamanya itu kan menjadi kawasan. Saya kira mencontoh desa Panglipuran di Bali yang sudah menyatakan diri desa terbersih di dunia. Saya sudah membuktikan itu bagaimana masyarakat dianggap subjek tetapi juga dididik. Nah, ini kadang-kadang menyiapkan masyarakatnya yang ketinggalan. Artinya penyadaran menyangoni masyarakat untuk mau berubah dalam orientasi kemajuan. Itu yang perlu disampaikan. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan perubahan Pak Padmo, yang pertama kita perlu mengidentifikasi potensi kebudayaan kita sendiri lewat sejarahnya, lewat pelaku-pelakunya dan sebagainya. Karena kalau tidak memiliki satu potensi, tidak bisa juga menjadi satu produksi, tidak menghasilkan satu apa. Lalu bagaimana ini kemudian bisa menjadi mandiri? Ini yang sebetulnya sangat elementer untuk dilakukan.
mengidentifikasi warisan kultural lama, orang-orang yang berani melakukannya, melakukan berbagai macam inovasi terkait produk-produk artistik tertentu. Ini satu masukan yang luar biasa, apalagi juga disertai oleh adanya pendidikan dalam bidang terkait. Nah, setelah kita menyaksikan ini, mendengarkan, menyimak secara seksama nih para dokter-dokter ini berbicara soal desa dengan segala macam gagasannya, barangkali kemudian perlu kita juga ahli-ahli ini, kita semua mendengarkan sebetulnya apa sebetulnya yang terjadi dengan adanya gagasan sudah disampaikan, realitasnya seperti apa. Mungkin perlu dilakukan satu tanya jawab ya. Mungkin pertama saya buka untuk dua pertanyaan. Monggo, mungkin Mas Surahman Bicara tentang tata kelola dan jaringan dan desa, memang ini bagian dari strategi kami untuk mengundang beberapa stakeholder dan institusi agar dari keempat yang ada di depan ini menjadi bisa mengorkestrakan desa itu menjadi lebih baik. Bicara tata kelola, ya itulah salah satunya bagaimana kita mengkolaborasikan potensi desa. Potensi desa itu tidak sekedar produk kebudayaan yang bernama ekspresi, tetapi isi akademi komunitas, pondok rakyat dan semuanya itu juga potensi desa yang perlu kita kolaborasi, sehingga ekspresi kebudayaan atau produk kebudayaan itu tidak semata hanya dibaca melalui visualnya saja, yang kita sering terjebak kepada perwajahnya. Bahkan kalau Pak Mika tadi menjadi Dewan Kebudayaan DIY gitu ya, kita sering dijebak oleh administrasi, kita menjadi hanya menampilkan saja, tapi kita tidak pernah atau tidak memiliki kesempatan untuk mengulik makna di dalam ekspresi kebudayaan itu yang memang di hari kemarin kita bicara itu. Yang kedua adalah sejarah kebudayaan jadi sangat penting agar bisa menjadi energi bagi desa untuk membangun strategi kebudayaan menuju desa Mahardika. Desa Mahardika itu adalah kata lain dari desa mandiri budaya. Desa mandiri budaya itu ada 4 pilar. Desa budaya sebagai rohnya, kemudian desa wisata sebagai lokusnya, kata Pak Bimo, kemudian desa planner sebagai mindsetnya, desa prima sebagai Bapak Bimo, sebagai pelakunya. Nah, bagaimana itu menjadi bisa berkelindan bersama untuk membuat strategi kebudayaan desa. Dengan kondisi yang desa yang terus merangsek menuju urban ini, tadi dikatakan oleh Pak Dr. Nizam, merangsek menuju urban bahkan kota yang kita tidak bisa bendung lagi. Strateginya bagaimana? Artinya kita membaca potensi itu tidak sekedar tadi ekspresi budaya. Lalu di Sarasen yang pertama itu kita bicara tentang membedah master plan desa. Tentu dengan master plan desa sudah memikirkan itu. Jangka panjangnya bagaimana, mana yang harus ada lahan itu yang tidak bisa dibangun, infrastrukturnya bagaimana, itu terkait dengan kebudayaan lokal yang ada. Kemudian kalau tadi ditanyakan Pak Nizam atau bahkan kemarin telepon saya itu tentang pendataan potensi, sudah kita lakukan, bahwa bahkan dulu waktu saya jadi pengelola desa budaya itu kita sudah turun ke 14 pedukuhan untuk pendataan. Pemutakhirannya saya nggak begitu mengikuti, tapi sekitar ada 300 sampai 500-an ya potensi desa. Itu termasuk isi sudah dicatat. Isi belum dicatat. Isi belum dicatat ya. Karena kami sangat mengharap dari AK, dari isi, kemudian dari Pondok Rakyat misalnya, kita saling bekerja sama akan menjadi energi kuantum untuk membangun
Desa Pangungharjo ini. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita membangun strategi tata kelola dan jejaring ini agar menjadi energi kuantum. Bahkan sempat pada suatu waktu itu Pak Lurah mempunyai 3 poros kebudayaan desa katanya. Lalu kemudian saya sempat melontarkan menjadi formasi rasi bintang pari atau kebuk penceng yang panggung kerapia itu menjadi apa ya, udele, menjadi lor tuage. Kemudian kita tarik ke selatan itu menjadi, di sana ada situs Karanggede, itu menjadi paing atau darahnya. Kemudian Kampung Mataraman itu menjadi legi, menjadi airnya. Kemudian sini menjadi pon. Kemudian tengahnya adalah pusat, jadi ya Kliwon. Sehingga ketika 4 penjuru ini dimainkan akan menjadi energi kuantum. Dari 4 penjuru ini 14 pedukuhan menjadi penyangga dari setiap titik itu. Nah, dengan adanya tata kelola, kemudian Pak Nizam ada di LPPM, kemudian Pak Patmo ada di Akademi Komunitas, dan Gus Ilmi ada di pesantren, ini menarik untuk kita kolaborasikan, kita kelindankan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Tadi sudah bicara dengan, ngobrol dikit dengan Pak Mike, dia celetuk, kita bikin festival kos-kosan katanya. Kemudian di waktu yang lama saya juga sudah sulit dengan Pak Nizam, akan mungkinkah teman-teman isi itu residensi ke 14 pedukuhan, lalu kemudian mereka membaur ke masyarakat kami, lalu kita bikin event apa. Ini hanya pematik. Oke, terima kasih. Perkenalkan, Tuti dari Dukuh Cabean. Belum. Surahman mau apa? Bapak narasumber yang saya hormati, setelah saya mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan paparan dari Bapak tadi, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Nurofat tadi tentang strategi apa yang sekiranya untuk mempercepat untuk pemberdayaan pembangunan di desa tercinta ini, untuk mendukung desa mandiri budaya. Kalau yang saya tangkap tadi, memang ada perubahan transformasi dari estetika maupun mungkin karakteristik manusianya. Sekarang yang sudah memang urban banget, sudah bisa kita rasakan dari kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat di sekitar kita, itu sudah bisa kita rasakan adanya perubahan tersebut. Nah, bagaimana di Kelurahan Pangungharjo ini, memang kita kalau dibandingkan dengan Bali, kalau Bali itu udah turun temurun, mengakar. Jadi warisannya untuk dia memakai adat tradisionalnya, dia untuk mengatur lingkungannya, itu kan sudah jadi warisannya. Nah, kita di Jogja itu kayaknya lebih banyak yang di settingnya. Nah, ini mohon kira-kira strategi yang bisa kita tangkap atau kita terapkan dari apa yang disampaikan tadi, mungkin dari Pak Nizam, Pak Patmo, dan yang Pak Mika tadi, itu bagaimana untuk kita pelaku yang ikut andil mencintai Pangungharjo dan untuk bisa mempercepat desa mandiri budaya ini bisa lebih eksis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari dua pertanyaan ini. Monggo, dimulai dari siapa dulu? Dari Mas Mika. Monggo, Mas Mika. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya singkat aja. Kalau kita melihat aktivis-aktivis kebudayaan, rata-rata langsung aja pada persoalan teori umum lah gitu. Jadi kalau ada kegiatan itu kan selalu 4 langkah. Yang pertama perencanaan, ya POAC itu kalau mahasiswa tata kelola itu kan selalu ada POAC, planning, organizing,
ya, actuating, controlling, udah hafal semua kan ya itu. Jadi gimana cara memplanning? Planning ini kan kemudian kita harus bisa membreakdown kebutuhan, kemudian kemampuan sama keinginan. Ya, jadi kalau misalnya SDM-nya kurang ya jangan muluk-muluk dulu, jangan muluk-muluk dulu. Yang penting kegiatan ada dulu. Yang juga penting adalah bahwa skala prioritas dan level keinginan kita untuk sampai ke level mana kita mau tuju dalam waktu yang 1 atau 3 atau 4 tahun ke depan gitu. Sehingga planning ini akan memunculkan berbagai macam varian-varian kegiatan yang outputnya nanti pada kemandirian masyarakat. Ya, itu. Kemudian kalau pada persoalan pelaksana kan otomatis dia akan merangkul semua kebutuhan perencanaan tadi, planning tadi, dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau bekerja, saya kira di perencanaannya itu yang kita harus matang benar. Jadi satu langkah kebutuhan berbagai macam hal terfasilitasi. Satu program semua keinginan masyarakat bisa kita payungi. Nah ini kan tentu aja butuh diskusi agak detail pada aspek-aspek supaya kita diundang lagi. Pak Nizar baru tahu. Tapi orang tidak loh. Outputnya tulisan. Ini outputnya event. Jadi salah satu contohnya misalnya yang tadi saya usulkan secara main-main adalah festival kos-kosan. Itu kan memerankan banyak hal yang bisa kita rangkul bersama-sama. Itu kan bagian dari upaya kita untuk memberikan pengetahuan tentang local wisdom kepada generasi muda yang mungkin tidak mengerti daerah ini kayak apa sih gitu. Bagaimana kemudian kita harus bersikap dan sebagainya. Itu output filosofinya. Sedangkan apa aja yang mau ditampilkan terserah, mau pertunjukan atau mau pameran atau yang lain, saya kira memungkinkan. Dan pada aspek yang lain, misalnya aspek ekonomi ya jelas akan banyak karena akan ada banyak orang datang itu pasti. Jadi efek semacam itu yang penting juga. Jadi saya kira persoalan teknis ini akan lebih menarik kalau kita diskusikan lebih lanjut setelah acara ini. Masuk. Setidaknya perlu beberapa person yang lain yang akan bisa menjadi pelaksana. Selain tentu aja think tank yang mungkin yang misalnya di sini berada semua, tinggal bagaimana kemudian menambah aspek legal formal administratifnya seperti apa, kemudian pelaksananya seperti apa. Saya bisa Mas Nur Rahmat misalnya satu mata kuliah yang saya ajar itu bisa masuk ke desa. Jadi itu sudah berlaku di setiap program studi kami bahwa satu dosen itu bertanggung jawab atas satu mata kuliah yang bisa dijual kemana-mana dalam tanda petik. Artinya untuk pemberdayaan. Kami sangat sadar bahwa meskipun jurusannya tata kelola seni, tapi kami tidak boleh berorientasi pada kapitalisme semata. Jadi bagaimana meluluskan agar mandiri, kemudian kaya dan sebagainya gitu enggak. Tapi juga setelah mandiri, kebudayaannya juga harus hidup, keseniannya jalan terus. Itu yang kemudian yang kami sebut sebagai tata kelola seni. Ya tentu aja secara mandiri personal ya harus hidup lah. Itu harus mampu mau menghidupi diri dan keluarganya misalnya, dan kemudian turut serta membina kesenian atau kebudayaan di sekitar di mana dia hidup. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Oke, sudah didata, berarti pemetaannya itu sudah jelas. Lalu dikategorisasikan Pak. Iya, sudah. Ini do label atau tidak? Ini bagus, ini perlu pembinaan, ini seleksi. Do label itu dari
kata karena dol apa orang dol, jadi dolable ini dolable ini dipetakan aja. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mas Nur Rahman, beberapa waktu yang lalu, maaf ini agak melenceng sedikit, kami dari LPPF itu disuruh berangkat ke Tulungagung Pak, ke Jawa Timur. Sampai di sana kami tidak disuruh ngapa-ngapain, hanya disuruh melihat pementasan tari remo dan bedoyo, remo. Dan dengan bangga masyarakat sana, ketuanya mengatakan, Bapak Ibu dari ISI jangan salah bahwa yang menari remo gadis-gadisnya tadi itu adalah anak-anak pejabat. Jadi itu sudah dibiasakan seperti itu. Akhirnya mereka mengatakan kepada kami bahwa kami juga punya tari yang bagus, namanya tari bedoyo yang kami kembangkan sendiri. Artinya begini, kami diundang ke sana itu hanya untuk menyatakan bahwa ya tarian Anda bagus, cuma gitu aja, untuk legitimasi. Oh iya benar, saya sudah melihat ya tarian ini memang bagus. Tetapi begini, karena bedoyo itu kan sudah milik keraton, sudah patennya adalah paten keraton Yogyakarta. Jadi kami waktu itu tidak bisa mempatenkan boleh Tulungagung punya tari bedoyo, tapi bedoyo Tulungagung boleh pakai kata bedoyo. Artinya apa Bapak Ibu? Jenis tari kesenian apapun ternyata butuh juga legitimasi. Memandek saya ada. Bukan orang bule untuk datang nonton festivalnya. Ya untuk legitimasi, tapi ini kan nggak canggih-canggih amat, cuman pingin mendatangkan mahasiswa dari ISI yang bule ke sana. Jadi untuk dapat difoto supaya terkesan bahwa kita udah eksis. Itu sebenarnya kan naif, tapi mereka butuh gitu. Ya, jadi kalau misalnya terkait dengan konsep berbagai macam hal yang terkait dengan branding misalnya tadi, itu juga bisa sampai segitu. Tapi kan di sini nggak usah lah kayak gitu. Ya, yang saya ingin tambahkan lagi bahwa program apapun yang dilaksanakan bukan hanya sekedar program yang terkait dengan program-program konvensional, bukan hanya pameran, pertunjukan yang ada stage-nya gitu, bukan Mas. Tetapi bagaimana pemberdayaan setiap individu kampung bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mengkonstruksi keintiman ataupun local wisdom itu sendiri. Jadi di setiap rumah itu bisa diberdayakan sebagai ruang pertunjukan. Jadi makanya kos-kosan itu sekarang beberapa di antaranya sudah jadi galeri pajang untuk karya-karya seni, dan tinggal diekspos, diposterkan dan kemudian diviralkan, itu aja sih. Jadi teman-teman, angkringan itu juga bagian dari pameran gitu sekarang. Jadi artikulasi ruang itu sudah berubah total dan sangat cair. Tuh, apalagi bangunan ini kan ini bagus sekali, ya tinggal bikin programnya aja kan. Tuh, matur nuwun. Harusnya ditutup lebih awal dari tadi sebetulnya. Mungkin kita sudah cukup ini. Sekedar mau ditutup? Iya. Belum selesai. Dari ini mau menyatakan, mohon maaf, monggo kalau mau ini. Dulu saya kasih waktu 5 menitan. Monggo. Saya belum puas. Saya belum jawab. Begini Pak Nur Rahman, itu sudah dipetakan bla bla bla. Oke, yang mau di yang sebagai pilot project bagaimana?
kemudian apakah bisa datang ke 14 pedukuhan? Caranya begini. Tapi saya malu karena di sini ada Dokter Eli. Tapi nggak apa-apa ya, pura-pura nggak dengar aja ya Mbak Eli ya, Mbak Dokter ya. Monitoring gitu ya. Ah ya, karena di sini ada Dokter. Begini, Mbak Eli kan nggak dengar. Ajukan surat permintaan pendampingan, permintaan workshop apapun pada akhir-akhir tahun Pak. Jadi misalnya November, Desember. Jadi pada awal tahun nanti akan bisa dieksekusi. Kami memang pergi kemana-mana. Memang ada peraturan pemerintah yang mengharuskan jarak pendampingan KKN atau dan lain sebagainya itu minimal 10 km. Kami pernah mencoba kurang dari 10 km Bapak, ya 9 km itu, karena kami harus mengalokasikan dana transport, akomodasi, living cost dan lain sebagainya. Ternyata karena saking dekatnya nggak ada yang mau nginep. Jadi mahasiswa kami yang praktek berbulan-bulan itu banyak yang pulang sampai ke sana pulang lagi, sampai ke sana pulang lagi. Nah, Panggung Harjo ini tidak sampai 10 km. Jadi program seperti KKN itu tidak bisa Pak dilaksanakan di sini. Seperti P3 Wilson itu tidak bisa dilaksanakan di sini. Gitu ya, Bu Dr. Eli ya. Karena jaraknya kurang dari 10 km. Namun begini, ajukan jangan hanya 1, 14 dong. Pokoknya 14 pedukuhan ya. 4. Tetapi jelas, tadi saya mengatakan dipetakan secara jelas. Berkirimlah surat kepada LPPMIC untuk pendampingan tari apa, kesenian apa, seni rupa apa. Kalau perlu minta dosen by name. By name. Kalau tidak by name, mungkin nanti kami yang akan mencarikan yang cocok untuk ini. Misalnya Gunung Kidul, mengapa dia minta transfer knowledge digital technology, maka kami mencarikan siapa yang pas untuk itu. Tapi harus jelas disampaikan keseniannya apa, bimbingannya nanti minta apa, dosen yang diminta itu apa. Konsultasi langsung. Catat. 5 menit ya. Ya kayak gitulah. Tapi jangan di awal tahun, di akhir tahun. Nanti di awal tahun kami eksekusi Pak. Tetapi surat seperti ini itu kami kedatangan banyak surat seperti itu dari Klaten, Boyolali itu juga banyak yang minta, Tuban juga iya gitu loh. Prioritas Panggung Harjo. Ayo tak usir apa piye? Ya. Terus tadi disebut tentang Bali, Bu, Bali Panglipuran, Pak, itu memang dia warisan. Saking takutnya warisan itu jatuh ke orang luar, dia tidak memperbolehkan warganya untuk menikah dengan orang luar. Jadi orang Panglipuran harus menikah dengan orang Panglipuran, sehingga warisannya itu akan tetap jatuh di sana. Makanya kalau ketika saya sampai di sana, saya lihat orang-orangnya juga nggak cakep-cakep amat. Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Wajahnya sama gitu, rata-rata sama. Rata-rata casingnya all. Nah, untuk Panggung Harjo tidak bisa homogen seperti itu, heterogen kan, penduduknya heterogen. Nah, yang dibutuhkan pasti wisdom ya, kematangan, bijaksanaan, terutama untuk mensikapi tentang kebenaran. Saya pikir itu. Terima kasih Mas Nizam atas obrolan pada siang hari ini. Pertama, Desa Mandiri ini memberikan satu fondasi sebetulnya dari sebagaimana disampaikan Mas Ilmi, perlu adanya suatu lingkungan sosial yang aman, lingkungan sosial yang harmonis juga. Kemudian perangkat nilai, pembentukan etik dan segala macam
pembangunan selanjutnya, dan ini sudah dimiliki oleh Desa Panggung-Harjo. Kemudian ada juga fundament fisik dijelaskan oleh Pak Patmo tadi, infrastruktur berupaya. Ini yang pembangunan secara bertahap dan terencana. Setelah itu baru kemudian perlunya satu kerjasama bisnis to bisnis ini antara institusi dengan institusi, desa, kemudian universitas, pondok pesantren, dan satu komunitas dalam skala pertama di Jogja sendiri, kemudian mungkin di nasional, dan sangat mungkin di Jogja juga langsung ke internasional. Karena di Jogja ini tiganya sebetulnya gak ada bedanya. Dengan isi itu kadang juga langsung internasional, dengan UGM juga langsung internasional, karena banyak kerjasama yang sudah sedemikian sering dilakukan. Paling berpengalaman salah satunya kota ini, kota agraris dengan cita rasa dunia, mungkin Jogja ini salah satunya, dan Panggung-Harjo diuntungkan oleh hal itu. Kemudian yang menarik adalah penjelasan dari Mas Nizam bahwa desa ini juga bukan sesuatu yang statik, bukan sesuatu yang udah jadi mandiri itu, tapi juga dinamis dan tantangannya luar biasa. Perubahan di satu sektor ekonomi bisa mengubah yang lain, perubahan dalam hal ideologi atau nilai bisa mengubah aspek perilaku dan segala macam. Dan ini bagaimana kemandirian ini bisa senantiasa bisa bertahan di tengah berbagai macam perubahan struktural. Nah, yang menarik tadi juga masalah yang sangat penting, dan ini kasus khas umum di Indonesia, yaitu produksi pertanian itu tidak berbanding lurus dengan produksi pangan. Kalau pangan itu deret ukur, kalau populasi itu kalau pangan itu deret hitung, kalau populasi itu deret ukur. 1, 2, 4, 8 ini kalau populasi. Satu keluarga menghasilkan 2 anak terus, tapi kalau pangan enggak, setiap kali panen ya hanya menghasilkan hal yang sama. Dan itu sudah menjadi pertanyaan dasar para ahli terkait hal itu, mulai dari Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah sampai kemudian beberapa para sosiolog ekonomi belakangan ini. Dan Panggung-Harjo dengan sumber agraris yang cukup luas, bagaimana itu dipertahankan dengan sawah yang sedikit, dengan kemungkinan teknologi itu bisa menjadi maju. Dan ini juga sekaligus melengkapi agar konsep tentang kebudayaan hari ini itu tidak terlalu kesenian, tapi lebih menyeluruh holistik terkait sejarahnya, pertaniannya, ekonominya, religinya, spiritualitasnya, maknanya, sebagaimana Mas Nur Rahman tadi menegaskan. Nah, terkait strategi, sebetulnya tadi mungkin pertanyaannya maksudnya implementasinya itu seperti apa, sebagaimana bertahap, langsung tadi disikapi dengan tawaran kerjasama konkret antara desa dengan pihak Institut Seni Indonesia. Dan saya kira itu menjadi salah satu awal yang baik, langkah yang baik untuk membuat langkah-langkah berikutnya. Biasanya nih di Indonesia ini nggak sedikit yang bisa membedakan antara aspek strategis sama aspek taktis. Indonesia itu banyak sekali jago taktik, tapi sedikit sekali ahli strategi. Orang strategi itu dalam ilmu strategi, sejauh yang saya tahu, itu minimal 25 tahun ke depan, dibagi per 5 tahun. 25 sampai 50 tahun ke depan, dibagi per 5 tahun, itu yang disebut sebagai strategi. Kita kebanyakan berpikir dalam kerangka 1 tahun aja mau ngapain, tahap-tahapannya bingung. Jadi sebetulnya yang kita butuhkan lebih banyak taktik daripada aspek strategisnya. Di kampus saya jadi UI, yang di hubungan internasional itu ahli strateginya nggak ada lebih dari 3 orang, dan itu untuk menangani sekian banyak kementerian itu tidak cukup. Jadi kalau kita mengalami kelemahan untuk aspek pertanyaan dasar menarik tadi terkait strategi kebudayaan, itu satu pertanyaan yang bahkan kita belum punya ahli dalam pengertian sebenarnya. Jadi kita di sini mungkin lewat gagasan yang sangat kaya ini kita bisa mencoba terus trial and error untuk tercapainya cita-cita menjadi desa budaya mandiri. Demikian diskusi yang berlangsung pada obrolan sarasa yang kita laksanakan pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini tamu dari jauh, belum kenal, tiba-tiba mendapatkan tugas, dan semoga ini menjadi keberuntungan bagi saya terutama dan kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.